Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Gurabat21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan dari banyak subscriber channel ini yang menanyakan tentang apa sih perbedaan antara tes seleksi dari P3K dan tes seleksi untuk CPNS yang insya Allah keduanya akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Nah, berbicara tentang dua seleksi ini, P3K dan CPNS ini ada perbedaan di mana keduanya tetap sama-sama ASN ya, tapi memang ada perbedaan dalam proses seleksinya. Kita mulai saja langsung. Yang pertama dari sisi usia. Jadi untuk CPNS itu usia pendaftarnya minimal 18 tahun atau paling rendah 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Atau tidak boleh melebihi dari 35 tahun. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Jadi selalu rujukan kita adalah peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku di negara kita terkait usia ini. Nah, bagaimana dengan P3K? P3K itu usianya pendaftar minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, di sini banyak teman-teman yang keliru atau salah mendapatkan informasi yang dimana menyatakan bahwa untuk P3K ini untuk 35 tahun ke atas, khusus untuk 35 tahun ke atas. Artinya yang di bawah 35 katanya tidak bisa. Nah, kami sampaikan bahwa informasi tersebut keliru adanya. Seleksi P3K ini terbuka untuk yang usia 20 hingga 59 tahun. Nah, khusus untuk P3K di tahun 2021, khusus untuk guru honorer ya, itu selain usia ini ada juga persyaratan di mana ada dua kategori guru yang bisa ikut seleksi. Yang pertama adalah rekan-rekan guru yang sudah terdaftar di Dapodik, dengan kata lain sudah termasuk honorer yang mengabdi di sebuah sekolah, atau rekan-rekan guru yang belum terdaftar di Dapodik tapi sudah memiliki sertifikat pendidik atau lulus PPG. Nah, itu bisa mengikuti seleksi. Jadi secara usia sebenarnya bisa dikatakan semua honorer bisa, karena mulai dari 20 tahun hingga 59 tahun. Selanjutnya untuk bentuk tes. Bentuk tes ini ada perbedaan antara seleksi CPNS dengan P3K di tahun 2021 nanti. Untuk seleksi CPNS yang kita ketahui selama ini ada tes administrasi di mana kita mulai mendaftar, membuat akun, kemudian mengupload berkas-berkas. Nah, setelah itu ketika lulus di administrasi dan memenuhi persyaratan, maka akan lanjut ke tes SKD atau seleksi kompetensi dasar, di mana di sini dites IU, TWK dan kepribadian. Selanjutnya ketika lulus di SKD, maka akan lanjut ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Misalnya guru, maka akan dites tentang keguruannya, dan teknis akan dites tentang teknis dan seterusnya. Sementara untuk di seleksi P3K, kita berbicara secara fokus pada seleksi P3K di tahun 2021 honorer. Itu yang pertama adalah tes administrasi, pasti tetap ada. Dan yang kedua adalah menurut informasi dari Dirjen TK mengatakan tidak ada SKD. Yang ada adalah SKB langsung khusus guru. Jadi SKB ini memuat dua poin. Yang pertama adalah pedagogi. Pedagogi atau kemampuan mendidik, di mana ini berlaku di semua jenjang dan di semua mata pelajaran. Selain itu juga ada profesional atau tes yang menyangkut mata pelajaran atau jurusan masing-masing guru. Nah, begitu informasi yang kami dapat sejauh ini, bahwasanya di seleksi P3K nanti di tahun 2021 khusus guru honorer itu hanya ada administrasi dan langsung ke SKB. SKB ini kira-kira seperti tes UKG. Ketika Bapak Ibu pernah mengikuti tes UKG, maka kurang lebih soalnya akan seperti itu. Ada pedagogi dan ada soal terkait mata pelajaran atau jurusan masing-masing. Selanjutnya, anggaran. Jadi untuk seleksi CPNS itu selalu anggarannya dari pusat. Artinya yang menggaji CPNS atau PNS itu sumber penggajiannya adalah APBN.
Kalau P3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu dua sumbernya, bisa dari APBD, bisa dari pusat. Nah, untuk 2019 yang lalu ada seleksi P3K itu menggunakan APBD. Sumber pendanaannya adalah APBD, anggaran pembelajaran anggaran daerah seperti itu. Terkhusus untuk di tahun 2021 nanti, khusus untuk guru honorer, itu anggarannya dari pusat atau menggunakan APBN. Bahkan alokasinya sampai mencapai 1 juta formasi guru honorer yang akan diangkat menjadi P3K jika memenuhi standar seleksi. Atau dengan kata lain, jika lolos seleksi P3K tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya P3K di tahun 2021 nanti untuk guru honorer itu gajinya langsung dari pusat, sama dengan gaji PNS, langsung ditransfer dari pusat kemudian dibayarkan kepada ASN P3K tersebut. Nah, inilah perbedaan mendasar antara CPNS dan P3K dalam hal tes seleksi. Nah, apa perbedaan antara P3K dan PNS ketika sudah menjabat statusnya, bukan lagi tes seleksi tapi sudah berstatus P3K dan PNS? Apa perbedaannya? Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nanti akan kami cantumkan linknya di deskripsi jika videonya sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan. Insya Allah kami akan komitmen untuk senantiasa memberikan informasi dan inspirasi yang valid dan anti hoax. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.